Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Caniago dengan NIM 2310861003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sendiri memiliki arti yang berbeda sesuai dari pandangan para ahli, yang dimana menurut McIver pada tahun 1991, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Sedangkan menurut Kingsley Davis pada tahun 1960, perubahan sosial merupakan proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya perubahan sosial yang terjadi antara buruh dan majikan. Nah, dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perubahan sosial merupakan sebuah perubahan dalam hubungan sosial masyarakat, di mana perubahan sosial tersebut terjadi dalam struktur dan fungsi dalam masyarakat. Seperti contohnya ada seseorang yang sedang berkunjung di suatu desa yang membawa ketertarikan akan perbedaan yang dimilikinya, dan jika masyarakat menerima dengan baik akan perbedaan tersebut dan perbedaan tersebut adalah hal yang terbaik menurut masyarakat, maka mereka akan meniru hal tersebut. Dan orang asing tadi telah melakukan perubahan sosial dalam masyarakat itu. Atau seperti contoh lain perubahan sosial dalam bidang ekonomi, yaitu dengan banyaknya aplikasi untuk berbelanja kebutuhan secara online melalui handphone tanpa harus berkunjung ke pasar dan ikut berdiri mengantri dengan lama. Adapun proses dari perubahan sosial yaitu sebagai berikut, yang dimana pertama ada difusi. Orang yang dulunya pakai kayu bakar untuk masak, karena sekarang kan kayu bakar udah susah dicari, jadi orang lebih beralih ke gas LPG. Baru yang kedua ada akulturasi, yang kayak mana zaman sekarang ini banyak orang tua memberikan nama anak dengan menggunakan bahasa Belanda, kayak itu dicampur-campur sama bahasa Indonesia, karena mereka memiliki ketertarikan akan negara itu gitu. Jadi nama anaknya tuh setengah Belanda setengah Indonesia. Baru yang ketiga ada asimilasi, yang saat ini masyarakat zaman sekarang lebih memilih pasangan dari luar negeri sebagai perpaduan antara satu pasangan, misalnya cowoknya dari Korea sama ceweknya dari Indonesia, kan kebudayaannya berbeda jauh. Baru yang keempat ada akomodasi, yang ini menyangkut tentang permasalahan sengketa tanah warisan yang harus diselesaikan dengan norma yang di daerah tersebut untuk mengambil keputusan yang disetujui bersama. Untuk faktor penyebab perubahan sosial ini merupakan akar yang menjadi dasar terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, di mana faktor penyebab ini ada faktor internal yang dari dalam masyarakat itu sendiri, baru ada faktor eksternal yang terjadi dari luar masyarakat itu, kayak terjadinya peperangan, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kayak gitu. Baru untuk faktor pendorong merupakan sebuah kondisi situasi yang mampu mempercepat proses terjadinya sebuah perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Nah, untuk faktor pendorong ini diantaranya seperti faktor budaya, sistem pendidikan yang semakin meningkat, adanya keinginan untuk lebih maju, terus adanya keinginan untuk berubah dari diri sendiri gitu. Selanjutnya ada faktor yang menghambat proses perubahan, yang dimana menurut Soekarno pada tahun 1982 ada 8 faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial, yang diantaranya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang menganggungkan tradisi masa lampau, adanya kepentingan pribadi, terus adanya rasa takut terjadinya kegoyahan pada aspek-aspek tertentu, adanya prasangka terhadap hal-hal baru kayak yang berasal dari barat-barat kayak gitu. Baru hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat dan kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah. Nah, untuk dampak dari perubahan sosial ini kayak di berbagai aspek kehidupan manusia kan dapat mengalami transformasi sosial kayak budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Kan dengan melihat ciri-cirinya kita udah tahu dan kita bisa menganalisis apa dampak dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baru perubahan sosial dapat mempengaruhi ketahanan tradisi lokal juga, tapi perubahan sosial dapat dianggap normal karena merupakan bagian dari kehidupan manusia. Perubahan sosial mempengaruhi masalah sosial, sosiologi politik, dan antropologi agama. Baru di luar dari itu, transformasi sosial juga dapat
berdampak pada ekonomi seperti peningkatan partisipasi politik dan penguasaan teknologi dan ilmu. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau pengertian, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri.